Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, pada jilid pertama, cek pada halaman 264, penulisnya Ibnu Katsir. Siapakah bidan Nabi Muhammad ketika lahir? Namanya Syifa binti Amr. Siapakah Syifa binti Amr? Ibu kandung sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Selesai. Begitu lahir Muhammad, sampai lahir Muhammad, diambillah Syifa binti Amr, barulah diambil balik oleh atuknya. Siapa tadi atuknya, Bu? Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Diambilnya lah, dibawanya ke Ka'bah. Berdoa dalam Ka'bah dengan doa Alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulama taibal ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'izuhu bil batizil arkani hatta ra'ahu rukbatal fityani hatta ra'ahu balighal bunyani u'izuhu min kulli zi shanani min hasidin muttarabil inani zi hammatin laysa lahu fityani hatta ra'ahu rafi'al lisani antal ladzi summita fil qur'ani fi kutubil sabitatil masani. Itulah doa Abdul Muthalib, diangkatnya tangannya dalam Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina lihamidis syukri wa amur billahi liqiyami bi amri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang patut kita muliakan dan kita hormati bersama tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, jajaran seluruh pondok, pimpinan pondok pesantren yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan tetap kita doakan mereka sehat walafiat. Amin. Dan terkhusus kepada tuan guru kita Ustaz Ramli yang telah memperjuangkan pondok pesantren ini hadir di kampung kita. Karena Bapak Ibu, ada 3 pesan Nabi di akhir zaman akan tiba. Al-Islamu la yabqa illa ismu. Islam tinggal namanya tapi enggak ada imannya. Wala minal Qur'an illa rasmuh. Al-Qur'an tinggal tulisannya tapi tak pandai orang membacanya. Wa masajiduhum yawma idzin amirah. Kau bangun masjid besar tapi kosong jamaahnya. Hari ini hadir pondok pesantren yang dipimpin oleh ustaz kita, ada hafal Quran, ada macam-macam tilawah, ada yang mohon maaf nanti dikirim ahlul Quran. Ini sudah mulai aneh, Bu, di negeri kita ini. Yang paling populer sekarang siapa yang juara satu artis, itulah yang paling laris. Malam ini bersyukurlah Bapak Ibu, malam ini dihadirkan kori-kori terbaik di Sumatera Utara. Yang pertama tadi juara 2 terbaik nasional di Sumatera Barat. Tapi enggak tahu Bapak Ibu, inilah yang juara 1 di Indosiar waktu itu. Ustaz Nopandra. Oh. Ustaz-ustaz yang baca Quran ini udah sering masuk TV. Aku enggak muat.
Kalau Ustadz Haji Darwin Hasibuan ini udah luar biasa. Bukan lagi Indonesia, tapi sudah sampai alhamdulillah keliling negara. Mensiarkan Al-Quran. Itulah keberkahan yang boleh dapatkan. Jangankan materi, kita doakan nanti bersama beliau kita Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Allah. Semana lagi. Muat enggak bangkunya nih? Takut saya duduk bisa, nyabutnya lengket. Betul, mak pas-pasan. Saya langsung aja Bapak Ibu, banyak ulama-ulama kita di sini. Saya menyampaikan satu pesan. Adik-adik kami yang calon-calon ulama muda, banyak orang berdebat masalah maulid. Tapi saya langsung talaki dengan guru saya, walaupun beliau sebaya dengan saya, Al-Ustadz Henry Siregar LC. Saya bilang, ada 2 kitab yang saya dapat. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita relasikan dan kita dakwahkan. Pertama, tipis sekali kitabnya. Apa nama kitabnya? Al-Adillatus Syar'iyyah fi Zawaj Ihtifalul Khairul Bariyah. Penulisnya Ajuddin Husain. Cek pada halaman 15 sampai 17. Ada 4 tujuan maulid Nabi tak menjadi bid'ah. Di luar yang 4 ini, maulid Nabi tak dikategorikan sebagai ulang tahunnya. Pertama, al-mutadammanu bi ijtima'in nasi li sima'i siratin Nabi. Dikumpulkan orang banyak mendengarkan sirah nabawiyah. Makanya Bapak Ibu di Jawa, ulama-ulama kalau ceramah tak cukup 1 jam menjelaskan sirah nabawiyah mulai lahir sampai wafat. Di Medan 1 jam itulah semua. Isi sama yang lain-lain, macam-macam itu. Yang kedua, sima'ul madahi fi hubbi. Didengarkan pujian sama Nabi. Kalau sekarang udah ngetren pakai hadroh. Dulu Bu namanya albar janji. Jadi kalau ada orang protes albar janji bid'ah, jawab. Siapa yang membid'ahkan albar janji? Berarti kau tak senang Nabi dipuji. Titik. Selesai. Semua itu pujian sama Nabi. Di mana yang dipersoalkan? Yang ketiga, sama'il atrah. Apa maksudnya? Contoh kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ini yang jarang kita dapat Pak. Memancing orang ramai datang, itu amut tu'am. Kasih orang makan. Hari ini alhamdulillah. Inilah maulid Nabi yang betul. Tapi yang paling jelas kalau ngasih makan orang maulid Nabi Pak rame-rame, cuman Aceh. Oh, kalau Aceh itu buat maulid Nabi potong lembu. Potong kambing. Makan satu kampung. Kita yang terpotong. Tak mana-mana yang mau dimakan. Kenapa? Semua terpotong. Uang terpotong. Jangan pelit kali awak jadi orang. Jadi siapa yang menyumbang untuk acara maulid ini malam ini, berarti membuktikan dia tak pernah hitung materi kepada Nabi. Jangan pelit Bu. Saya 8 tahun jaga masjid, sering meminta sumbangan sama warga kalau acara maulid. Sakit kali aku dengar dia Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Dil? Tak sumbangan Wak. Apa kata Wak ini? Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat acara. Itulah muncul itu. Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat, jangan sok paten kalian. Pesantren bisa bangun, tapi minta sumbangan. Mikir. Yang ngomong orang kaya. Tapi begitu ada acara maulid Nabi, kau datang. Bahkan kau tak pernah nyumbang. Kue minta 2 bungkus. Apa mau ditampakkan? Mau ngerti lah. Kalau bisa di kampung ini, Pak Ustadz, besok kalau ada acara, dari aku son. Pak Ustadz, dari aku terata. Pak Ustadz, dari aku 100 kue. Dari aku Ustadz Aqua. Itu buktinya kita tak pernah pelit untuk agama Allah ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang menyumbang dan bapak-bapak yang menyumbang untuk acara malam ini menjadi amal jariah nanti kita sudah mati. Amin. Pertama kita bahas sirah nabawiyah mulai lahir. Salah satu kitab dari Syarah Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisam. Nama kitabnya coba nanti cek. Ar-Raudul Unuf. Penulisnya Imam As-Suhaili menyebutkan Nur Muhammad itu Allah letakkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam 40 waladan fi 20 batuna. Anak Nabi Adam 40, tapi 20 dalam satu perut. Satu yang tak kembar anak Nabi Adam. Itulah yang dititipkan Nur Muhammad yang kedua. Namanya Sis. Sis punya istri namanya Azura. Azura punya anak namanya Emis. Apa pesan Nabi Adam kepada Sis? Biar jangan diletakkan Nur Muhammad kepada wanita yang tak baik. Ya Sis, la tudi'a hadal nur illa mutahharati minan nisa. Wahai Sis, ya, jangan kau letakkan Nur Muhammad kepada perempuan yang tak baik. Maka menikahlah Sis dengan Azura. Punya anak namanya Emis. Emis ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4.
Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Dari Sam ke bawah, jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri dua. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dalam kitab Miskatul Anwar, yang ditulis Imam Ghazali, halaman 37. Ibrahim dengan Siti Sarah, 87 tahun baru diberikan keturunan. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Ketika Ismail lahir, usia berapa jarak Ismail dengan Ishak? 16 tahun. 16 tahun usia Ismail ingin disembelih, lahirlah Ishak dari Sarah. Makanya Ibrahim digelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Dalam sejarah Bu, anaknya yang banyak menjadi nabi cuma satu, Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Doanya luar biasa. Kita banyak membaca doa, Rabbi habli minas salihin. Kasih aku anak yang saleh. Ibrahim terbalik, 87 tahun belum diberikan anak. Doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikan aku orang tua yang soleh dan orang tua yang berilmu. Sekarang banyak orang tua disuruhnya anaknya mengaji, tapi mamanya tak mau ngaji. Datang ke pengajian. Oh, ada orang tua disuruhnya anaknya, Allahu Akbar. Oh Tuhanku. Ya, lanjut aku kena setrum Pak. Ngeri kali. Ya. Baru ini aku minum teh manis pakai pipet. Enggak apa-apa lah. Biar agak viral sedikit. Udah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Makanya Bapak Ibu, jangan dulu awak tuntut anak ni soleh. Awak dulu yang berubah. Kalau dulu ayahnya dulu ke masjid, baru berani menggerta anaknya baru ke masjid. Sekarang terbalik. Di antaranya anaknya ke masjid, ayahnya pulang ke rumah. Ada? Begitu tengoknya, ayah enggak sholat. Jangan kau contoh ayah kau ini. Jadi ayah siapa mau dicontohnya? Berapa rupanya ayahnya? Jangan kau contoh ayah kau ini. Ya kan? Makanya Muhammad di Jawa sana, anaknya mondok, mamanya ngaji, dan sore ayahnya ngaji. Maka saya tanya tadi Kiai, kami juga begitu saat di pondok ini. Kalau orang tua yang tua mau ngaji, silahkan, kami tak pernah batasi. Maka ramaikan majelis taklim di pondok pesantren ini. Ya, dah. Menikahlah, barulah Ismail. Ismail punya anak 12. Dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn al-Hisam, halaman 7 disebutkan, anak Ismail ada 12. Anak paling besar namanya Nabid. Ismail menikah dengan wanita Jurhum golongan Arab, maka semua keturunan dari itu adalah Abul Arabi, ayah para orang Arab. Kenapa? Karena semua keturunan anaknya semua golongan Arab. Dari mulai ke bawah jumpa Kinanah, ke bawah jumpa Adnan, ke bawah jumpa Qodhan. Dari mana suku Quraisy timbul? Namanya Fihir. Fihir punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 2, punya istri 2. Pertama Atiqah. Atiqah punya anak 3. Pertama Abdul Sam, yang kedua Muthalib, yang ketiga Hasim. Istri kedua namanya Qaidah, punya anak namanya Naufal. Hasim ke bawah menikah dengan Salma, lahirlah anak bernama Saibatul Hamdi. Saibatul Hamdi adalah nama asli Abdul Muthalib. Selesai. Itu sejarah Maulid. Ya, jadi nama asli Abdul Muthalib namanya Saibatul Hamdi. Menikahlah Muhammad Saibatul Hamdi dengan Fatimah. Lahirlah anak pertama namanya Haris. Lama Muhammad mimpilah Abdul Muthalib agar menggali sumur Jam-Jam. Apa yang terjadi? Wa in wahabatni, kalau kau berikan aku 10 anak laki-laki, la adbahanna min abna'i, akan kusembelih di antara anakku yang 10 nanti. Alhamdulillah Bu, mengalirlah sumur Jam-Jam. Maka diundilah siapa yang menjadi tumbal sumur Jam-Jam. Yang timbul itu adalah Abdullah. Abdullah ini Bu, gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, ada 3 perempuan pernah mengajak bersetubuh Abdullah. Pertama namanya Fatimah binti Murrah. Yang kedua namanya Ruqayyah binti Naufal. Yang ketiga namanya Laila al-Adawiyah. Datanglah Abdullah lewat di depan Fatimah binti Murrah. Lalu dia berkata, Ya Fata. Kan agak jauh. Hallaka an tanqu alayya al-an wa u'tika mi'atin minal ibil. Biar agak keren sikit sonnya. Wahai Abdullah, anak muda, ya, hallaka an tanqu alayya al-an, maukah kau bersetubuhku sekarang? Wa u'tika mi'atin minal ibil, ku kasih kau 100 ekor onta. Kenapa Fatimah binti Murrah ingin bersetubuh kepada Abdullah? Udah tahu dia Nur Muhammad itu dari anak paman kandungnya Waraqah bin Naufal.
Makanya alhamdulillah dipindahkan. Makanya menikahlah Muhammad Abdullah dengan Aminah. Begitu menikah dalam Aminah dengan Abdullah, hamillah Aminah. Di usia dalam kitab, ini juga kitab yang sangat indah. An-Ni'matul Kubra. Penulisnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lihat pada halaman 25. Ya, karena anak pesantren ku hafal di kitab-kitabnya itu. Nggak ada kerjaku. Hamil Aminah, datang Jibril. Diajarinya lah doa kepada Aminah waktu hamil. Ini dengar doa ini, Bu. Apa doanya? U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ayo, Bu. U'izuhu. Takut kali hamil ibu ini baca doa ini. Tolonglah, Bu. Dan ingat, Bu, tidak ada kaitannya ibu baca surah Yusuf ganteng anak. Nggak ada itu. Tapi doa ini biar selamat dalam kandungan ibu rahim itu. Maka datanglah Jibril. U'izuhu. Ayo, Bu. U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Baca, Bu, ya. Jangan baca yang lain-lain. Omakku sering baca surah Yusuf, Bu. Lahir aku, Aku salahkan mamaku. Idzu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Lahir anak pendek, pesek, keriting, hidung kembang, hidup pula. Nggak ada kaitannya itu. Ketawa, kok mirip aku ya? Ya Allah, Rabbi. Aman kena anak itu. Makanya waktu lahir Amin, waktu mau mengandung Aminah, mau melahirkan, itulah doanya. Tak sakit. Padahal biar tahu Bapak Ibu, Pak, tolong hargai perjuangan perempuan ini. 5 yang tak bisa kita balas dari seorang perempuan, perjuangan dia sampai mati. Pertama, air ketubannya ketika melahirkan anaknya. Begitu pecah, dibawalah ibu, dibawalah pakai kereta, bercecer-cecer ketuban tuh sampai, betul kan, Bu? Sampai di ruang bidan, datang dokter, tarik, Bu, tarik, tekan, tarik, Bu, tekan, lahir kau, mamamu keringat jauh, ayahmu merokok samsu 2 batang di luar. Itulah kejamnya laki-laki ini. Betul, Bu? Mama itu yang jawab. Betul. Bibirnya itu, ya Allah. Nampak kali korban ibu, ya. Hargai. Makanya ada hadis Nabi bizafrati wahidah. 1 kali hembusan nafas seorang ibu melahirkan anaknya, tak sebanding dia berangkatkan haji dan umrah. Jangan sok batin kita. Ya kan? Mohon maaf. Makanya hargai. Yang kedua apa? Air darah. Koyak rahim ibu. Koyak. Yang ketiga, air susu, menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun. Ibu-ibu ini di mana haus anaknya, di situ disusuinya. Bawa kain selendang dia. Waktu Maulid juga. Sabarlah kau nak sabar. Sambil menyanyi dia, ya kan? Kasih sayangnya bunda. Ayo, Bu. Tidak. Siang malam dijaganya, di pangku dan di. Dengan kasih sayangnya. Oh, dengan kasih sayangnya. Lagu yang baik-baik begini. Jangan lu yang aneh-aneh. Ya Allah. Janam, janam, janam. Teri biha hoye janam, kasam kasam kasam, teri biha hoye kasam, ha ha ha. Besar anak tu gagap, gara-gara ibu itu. Lagu yang baik-baik. Makanya waktu Ustaz Darwin baca Quran sama Ustaz Nopandra, angkat tangan ibu, ucapkan doa di situ.
Biar tahu Bapak Ibu, Ustadz Darwin ini 3 abang beradik Kori Internasional. Saya udah sampai ke rumah beliau. Doa ibunya lah yang menjadikan beliau Kori Internasional. Kutanya langsung mama beliau Bapak Ibu. Ceramah saya di kampung beliau. Bu, iya, apa doanya ketika abang-abang kami ini jadi Kori Internasional? Apa jawabannya? Asalkan ku dengar orang mengaji, ku angkat tanganku, ku ucapkan doa dalam lisanku. Mudah-mudahan anakku kayak yang di radio yang ku dengarkan. Kori Internasional. Dibuktikan Allah 3 Kori Internasional. Jangan cuma Allah, Allah, berdoa-doa. Kalak kali aku, Allah, tapi lupa doa. Kalau aku nggak usah doakan, masih banyak lagi saingan di belakang. Ini kadang-kadang doakan Bu. Doa itu, apa yang Ibu ucapkan ketika mengayunkan anak, doa itu. Betul. Jadi Muhammad, udah. Lahirlah Muhammad ke bumi. Dalam kitab bidannya. Ayo kita cek. Aku kok anak santri ini keluar yang awak baca-baca dulu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pada jilid pertama, cek pada halaman 264. Penulisnya Ibnu Katsir. Siapakah bidan Nabi Muhammad ketika lahir? Namanya Syifa binti Amr. Siapakah Syifa binti Amr? Ibu kandung sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Selesai. Begitu lahir Muhammad, sampai lahir Muhammad, diambillah Syifa binti Amr, barulah diambil balik oleh atuknya. Siapa tadi atuknya Bu? Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Diambilnya lah, dibawanya ke Ka'bah. Berdoa dalam Ka'bah dengan doa Alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'izuhu bil bati zil arkani hatta ra'ahu batal fityani hatta ra'ahu balighal bunyani u'izuhu min kulli zi shanani min hasidin muttarabil inani zi hammatin laysa lahu fityani hatta ra'ahu rafi'al lisani antal ladzi summita fil qur'ani fi kutubin sabitatil masani. Itulah doa Abdul Muthalib. Diangkatnya tangannya dalam Ka'bah, didoakannya anak cucunya kandung lahir. Maka Bu, kok lahir anak awak, ada yang 3 yang terbaik dilakukan. Pertama, Muhammad berikan nama yang baik. Dibuat Abdullah nama Muhammad. Ditanya, lima gharibta bi asma'i min ahli bait. Kenapa nama yang kau buat ini aneh, yang bukan dari keluarga ahli bait? Apa kata Abdullah, Abdul Muthalib? Aradtu ayyahmadahullahu khulqun fis sama' wa khulqun fil ard. Aku pengen ku buat nama cucuku Muhammad, langit dan bumi semua memujinya. Karena pengen dulu orang kafir buat namanya Muhammad. Karena Alkitab sudah datang Nabi yang ditunggu-tunggu. Ada 3 orang yang mencoba buat nama Muhammad. Pertama, Muhammad bin Uhaihah. Yang kedua, Muhammad bin Rabi'ah. Yang ketiga, Muhammad bin Mujasi'. Tapi semua gagal. Muhammadlah yang Nabi dalam cerita Alkitab. Ini sejarah dulu Bu. Jadi buat nama yang baik. Ustaz Ramli, baik. Abdul Muhadir, baik. Ustadz Darwin. Ustadz Darwin ini 2 bahasa ini. Dar artinya bahasa Arab. Win artinya menang. Dar artinya gudang. Win gudang kemenangan. Allah, 5 kali juara internasional. Cocok nama itu. Ini nama Mithno. Ya Allah. Mithno.
Ada miskin sini, Bu? Hah? Serius lah, jangan laga-laga. Ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Allah Akbar.